Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep roti sosis atau pizza gulung. Ini tuh rotinya sangat lembut dan rasanya juga enak dan gurih. Ini tuh sangat cocok sekali ya untuk cemilan atau untuk ide jualan juga atau untuk isian snack box. Jadi untuk cara membuatnya silakan disimak, jangan di-skip-skip. Terima kasih. Langsung aja untuk cara pembuatannya. Ini pertama-tama masukin air hangat kukus sebanyak 100 ml. Kemudian ini aku masukin 1 sendok makan gula pasir yang aku blender, 1 sendok makan susu bubuk, 3 gram ragi instan. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya larut. Lanjut ini aku masukin 1 butir kuning telur. Kemudian aku aduk lagi sampai semua tercampur merata. Kemudian ini aku tutup dan akan aku diamkan selama 10 menit sampai raginya itu berbuih. Dan ini setelah 10 menit raginya sudah berbuih, tandanya raginya ini aktif dan bisa digunakan ya teman-teman. Dan lanjut ini aku masukin tepung terigu pro tinggi, aku pakai merek Cakra, ini sebanyak 180 gram. Lanjut ini aku masukin garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ini aku aduk menggunakan spatula. Dan di sini aku rasa airnya masih kurang, jadi ini aku tambahin lagi airnya. Jadi untuk pemakaian air bisa kurang, bisa lebih, tergantung kelembapan tepung terigunya. Dan untuk pemakaian tepung terigu itu disesuaikan dengan fungsinya. Seperti ini kita mau bikin roti, jadi kita menggunakan tepung yang protein tinggi ya teman-teman. Dan lanjut ini aku ulennya menggunakan tangan. Sebelumnya tangannya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini aku ulen terus sampai tepung keringnya tercampur merata dan sampai adonannya itu setengah kalis. Dan di sini aku masih kurang airnya, jadi masih aku tambahin sedikit, jadi kurang lebih airnya itu 120 ml ya teman-teman totalnya. Dan lanjut ini aku masukin margarin yang sudah aku cairkan terlebih dahulu sebanyak 2 sendok makan. Kemudian adonan diulen lagi sampai semua margarinnya itu tercampur merata dan sampai adonannya itu kalis dan sudah tidak menempel di tangan ya teman-teman. Ini sedikit aku banting-banting untuk mengulennya agar cepat kalis dan cepat lemas adonannya teman-teman. Seperti ini ngulennya, seperti kita itu mencuci pakaian ya teman-teman. Dan sebentar-sebentar ini sambil aku banting-banting juga. Dan ini adonannya udah kalis, mau aku bulatkan. Nah ini ciri-cirinya, ditekan seperti ini udah tidak menempel di jari ya teman-teman, tandanya ini adonannya udah kalis. Dan ini sebelumnya wadahnya aku olesi sisa margarin agar nanti tidak lengket adonannya ya teman-teman. Dan ini akan aku diamkan selama kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Sambil nunggu adonannya mengembang, di sini aku mau belah dua sosisnya. Di sini aku pakai sosis merek Chop Chop rasa sapi ya teman-teman. Jadi ini tuh mereknya ekonomis tapi rasa sosisnya itu enak ya teman-teman.
Pertama-tama aku buka plastiknya, kemudian ini aku belah menjadi dua ya teman-teman. Teman-teman kalau mau make satu utuh juga bisa ya di sini, karena aku jualnya murah cuma 2000, jadi untuk sosisnya ini aku belah dua aja ya teman-teman. Dan ini setelah selesai semua dibelah, ini aku sisihkan terlebih dahulu dan kembali ke adonan. Ini setelah adonan aku diamkan selama 60 menit. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, dan ini mau aku kempeskan, mau aku buang angin-anginnya seperti ini ya teman-teman, atau membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Ini tuh adonannya kalis ya teman-teman, walaupun tidak menggunakan mixer mengulennya. Dan di sini lanjut aja, udah aku siapin meja kerja dan aku olesin margarin. Kemudian ini aku tekan-tekan adonannya seperti ini biar udaranya itu benar-benar keluar ya teman-teman. Dan ini lanjut aja, aku mau timbang. Di sini aku timbang adonan sebanyak 30 gram. Untuk teman-teman, untuk berat timbangannya itu disesuaikan aja dengan kemauan teman-teman, tergantung teman-teman mau jual di harga berapa ya teman-teman. Dan ini udah aku timbang semua, dapatnya kurang lebih 11 pieces ya teman-teman. Kemudian ini aku ambil satu adonan, kemudian ini aku giling-giling seperti ini, membentuk memanjang ya teman-teman. Kemudian ini aku ambil sosis yang tadi udah aku belah menjadi dua. Kemudian ini adonannya aku lilit-lilitkan seperti ini ya teman-teman. Dan ini agar lebih kencang biar tidak terbuka saat di open, jadi kita masukin sisa adonannya seperti ini ya, kita selipkan ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Kemudian ini kita pindahin ke loyang yang sebelumnya loyangnya udah kita olesin margarin terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini aku contohin lagi caranya seperti ini. Adonannya kita giling-giling ke samping agar membentuk panjang ya teman-teman. Dan setelah dirasa cukup untuk ukuran panjangnya, ini langsung kita lilitkan ke sosis yang sudah dibelah terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman pasti semua bisa bikin di rumah dan pastinya lebih rapi dari aku ya teman-teman. Kalau aku masih sedikit berantakan ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku kasih contoh satu kali lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman yang baru menemukan channel aku dan nonton video aku, jangan salpok ya sama suara aku, karena ada yang komen katanya suara aku itu seperti orang yang males-malesan, padahal suara aku tuh memang karakternya seperti ini ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap enjoy ya untuk menyimak video aku dan mengerti apa yang aku sampaikan. Dan lanjut, ini udah selesai, yang terakhir aku gulung-gulung, dan ini hasilnya semuanya udah aku gulungin semua adonannya ke sosis. Ini dapat 11 pieces ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini aku tutup pakai serbet dan ini akan aku diamkan selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Dan ini setelah 30 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Dan di sini langsung aja aku mau olesin menggunakan susu UHT cair. Jika tidak ada susu cair, bisa juga menggunakan susu bubuk yang dikasih sedikit air ya teman-teman, agar nanti adonannya itu lembab dan warna rotinya itu cantik ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa di like dan komen positif, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tahu ya teman-teman. Terima kasih. Dan langsung aja, ini setelah tadi udah aku olesin semua menggunakan susu cair, lanjut ini aku kasih parutan keju cheddar di atasnya agar tampilan rotinya itu lebih cantik, dan yang pasti rasanya itu lebih enak, lebih gurih dan lebih renyah ya teman-teman.
Dan ini udah selesai semua, aku kasih taburan keju parut. Ini siap aku mau open. Dan di sini aku ngopennya menggunakan open gas ya teman-teman. Di sini aku pakai suhu di atas 180 derajat. Ini aku open kurang lebih 15 menit menggunakan api atas bawah ya teman-teman. Buat teman-teman boleh mengopennya menggunakan oven apa aja yang teman-teman punya ya, seperti oven listrik atau oven tangkring ya teman-teman. Dan untuk suhunya dan untuk waktunya itu disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Dan ini pizza gulung aku atau roti gulung sosis aku udah mateng. Ini mau aku olesin margarin agar tampilannya itu lebih cantik, lebih glowing ya teman-teman. Dan tekstur rotinya itu tidak cepat keras ya teman-teman. Kita olesin aja tipis-tipis seperti ini. Boleh menggunakan mentega, boleh menggunakan margarin ya teman-teman. Ini tuh rotinya wangi banget ya teman-teman dari aroma kejunya. Jadi teman-teman boleh coba, ini cocok untuk cemilan dan cocok juga untuk ide jualan dan isian snack box ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua, aku olesin margarin. Aku mau review untuk kelembutannya dan untuk rasanya ya teman-teman. Nah ini tekstur rotinya aku tekan-tekan, dia tuh kembali lagi, berarti ini tandanya rotinya itu lembut ya teman-teman. Dan ini aku mau potong menjadi dua, jadi sosisnya itu matang ya teman-teman, walaupun tidak digoreng terlebih dahulu. Dan ini aku mau patahin, ini tuh lembut ya teman-teman rotinya. Dan ini aku mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh benar-benar rasa rotinya itu enak, lembut dan gurih ya teman-teman. Dan di sini aku kasih contoh, kalau untuk kita mau titip di warung, kita bisa menggunakan plastik OPP atau plastik wayang yang harganya lebih ekonomis seperti ini ya teman-teman. Dan untuk ukuran plastiknya disesuaikan aja sama besar kecil roti yang teman-teman jual ya teman-teman. Dan di sini aku mau kasih contoh lagi, kalau kita jual di sekolahan bisa menggunakan plastik, bisa juga menggunakan mika seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kasih saus mayones dan saus sambal atau saus tomat ya teman-teman. Dan untuk harga jualnya ini aku jual per piecesnya harganya 2000-an ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau buat jualan lagi, ini disesuaikan aja harganya dengan bahan-bahan di tempat kalian ya teman-teman. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai tanpa di skip. Aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Aku mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.